Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Salam Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini di ibadah KKR. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita bersama-sama untuk masuk dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar di ibadah KKR malam hari ini firman-Mu akan menggugah hidup kami tentang waktu yang ada dalam hidup kami dan bagaimana kami harus melakukan waktu itu dengan baik dalam setiap usaha, pekerjaan, dan kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini di ibadah KKR kita berjumpa kembali. Dan mari bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu waktu yang ada. Ya, waktu yang ada. Kita semua yang diberikan karunia, yang diberikan kekuatan, diberikan umur panjang oleh Tuhan, tentu banyak mempunyai waktu, atau Tuhan memberikan waktu kepada kita yang kita tahu 24 jam waktu dalam hidup kita. Dan tentunya juga masih banyak waktu-waktu yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada dalam hidup kita. Jika kita memikirkannya, ada waktu yang dipergunakan oleh seseorang mungkin hanya untuk sekedar bersenang-senang, ya, mencari hal-hal yang bisa membuat dirinya senang atau berbangga hati. Demikian juga ada seseorang dengan waktu yang ada dalam hidupnya digunakan untuk bekerja. Waktu yang ada dalam hidup seseorang digunakan untuk terus berpikir bagaimana caranya supaya hidupnya berhasil. Dan ada waktu yang ada dalam diri seseorang dipergunakan untuk mencari kebahagiaan, mungkin dalam keluarganya, dalam berbagai macam usaha yang dia kerjakannya. Bagaimana saudara dengan waktu yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini tentang waktu kita, waktu yang ada ini. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Waktu ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk sekedar bersenang-senang, ataukah untuk hal-hal yang hanya bisa membuat kepuasan dalam diri kita, ataukah waktu yang ada dalam diri kita akan kita gunakan untuk hal yang sia-sia, yang pada akhirnya tidak mencapai sesuatu yang berarti, tidak mencapai sasarannya, tidak fokus kepada akhir daripada tujuan hidup kita, dan pada saat kita mempergunakan akan waktu yang ada. Malam hari ini di ibadah KKR kita akan bersama-sama merenungkan tentang seorang yang bernama Bartimeus. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan membahas tentang Bartimeus, kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita akan lihat di sana sebentar. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua, Pengkhotbah pasal 3, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah KKR kita malam hari ini, Alkitab mencatatkan kepada kita tentang waktu yang diunggah, yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sedangkan untuk tema besarnya di sana tertulis untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi kalau kita membaca, kalau kita merenungkannya, kalau kita memikirkannya bahwa
waktu yang ada pada kita ini adalah waktu yang sesungguhnya sangat terbatas, sangat terbatas, di mana kalau toh pun ada orang yang yang tidak puas dengan waktu yang ada padanya, maka waktu itu jugalah yang kemudian akan membatasi seluruh aktivitas di dalam kehidupannya. Di ibadah KKR kita malam hari ini, kita akan melihat tentang apa yang sedang terjadi dengan seorang yang kita kenal yang bernama Bartimius di Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Ya, Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-46 yang dikatakan demikian di dalam Alkitab. Markus atau Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46, judulnya di sana adalah Yesus menyembuhkan Bartimius. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus, ya ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya. Kemudian 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan kita di malam hari ini dalam ibadah KKR kita mendapati seorang yang bernama Bartimius, ya, anak Timius. Bartimius artinya adalah putra Timius, jadi sama ya dengan dia anak Timius, tapi Bartimius ini lebih dikenal dengan nama Bartimius anak Timius. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Bartimius ketika ia berjumpa dengan Yesus, apa yang diteriakkan Bartimius ketika ia berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang begitu mengganjal dalam dirinya sehingga ia ingin sekali untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus yang ketika atau pada hari itu lewat di daerah di mana Bartimius ini tinggal. Tadi kita melihat dan tentang pengkhotbah 3 yang pertama di sana dikatakan bahwa untuk segala sesuatu dalam dunia ini ada waktunya, ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, mungkin juga dalam diri Bartimius dia pernah berpikir, kapan ya aku ini bisa melihat, kapan ya aku ini bisa melihat, kapan ya aku ini bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarku. Mungkin mengenal orang tuaku, mungkin mengenal ibuku, mungkin mengenal saudara-saudaraku, dan bagaimana caranya supaya aku bisa melihat, bagaimana caranya supaya aku bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengkaji, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya mengganjal di dalam diri Bartimius, di mana dia seorang yang buta, ya, yang buta. Alkitab juga menyebutkan kepada kita dia buta sejak lahirnya ataukah karena hal yang lain. Tapi dikatakan di sana bahwa Bartimius ini buta. Dan kita tahu orang yang buta atau nggak bisa melihat, maka ya sesuatu yang mengganjal dalam dirinya adalah semuanya pertama itu adalah serba gelap, ya, serba gelap, kemudian tidak nyaman, lalu kemudian tidak mengalami kebebasan, gelap, ya. Kalau kita mencoba untuk ada di posisi Bartimius, ya mungkin kita nggak buta saudara ya, secara lahiriah, secara jasmania,
tetapi mungkin coba kita menutup mata kita, ya, menutup mata kita untuk beberapa saat, mungkin sekitar 1 menit begitu ya, sehingga kita merasakan kira-kira seperti itulah kondisi orang yang buta atau nggak bisa melihat. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang bisa menggembirakan, tidak ada sesuatu yang bisa membanggakan, kecuali satu hal yang dia rasakan adalah kegelapan. Sekalipun ada lampu merah, putih, hijau, kuning dan lain sebagainya, maka itu pun juga tidak berdampak, karena dampaknya adalah hanya terang saja. Tapi untuk warnanya dia tidak akan tahu dan dia tidak akan bisa melihat. Ini pertama, kalau kita mencoba untuk ada di posisi Bartimius ketika kita sedang berada dalam sebuah kegelapan. Ya, Bartimius buta, ada kegelapan di matanya sehingga dia tidak bisa melihat apapun, siapa yang ada di depannya, siapa yang ada di belakangnya, siapa yang ada di samping kanan dan kirinya, atau mungkin di atasnya, dia tidak akan tahu. Nah, jadi hanya kegelapan yang dia dapatkan, dan itulah kalau saya dan saudara ini ada di posisi Bartimius ketika sedang berada dalam sebuah kegelapan, atau kalau misalkan di rumah kita lampu tiba-tiba padam begitu ya, maka kita akan mulai kebingungan, sehingga kita akan lalu coba-coba mungkin dengan HP, menyalakannya pakai HP, nyalakan senternya, kemudian cari korek api, menyalakan api supaya bisa ada terang di daerah sekeliling kita. Jadi saudara sekalian, kalau kita memposisikan diri kita sebagai Bartimius dalam keadaan seperti orang buta tadi, yang pertama adalah yang kita rasakan sebuah kegelapan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua yang kita rasakan adalah tidak nyaman. Ya, kita nggak nyaman saudara, karena kita mau apa-apa juga takut merasa salah ya, atau bahkan mungkin mengganggu orang lain, atau bahkan mungkin tidak nyaman dengan diri kita sendiri, tidak enak begitu ya, tidak nyaman dalam hal apapun juga. Kemudian yang ketiga itu adalah kehilangan kebahagiaan, tidak bahagia. Mengapa? Kalau kondisi orang buta itu di mana-mana dia harus dituntun ya, dituntun mungkin dengan tongkat dan sebagainya, atau mungkin dipegang tangannya ketika ia menyeberang jalan, atau kemudian ketika ia melakukan segala sesuatu maka harus diteriaki begitu ya, supaya tidak salah langkah atau tidak salah jalan. Kemudian diteriaki supaya hati-hati dan lain sebagainya. Jadi akhirnya membuat diri kita ini tidak merasa nyaman ya, tidak enak, tidak merasa bahagia, tidak mendapatkan sesuatu yang begitu enak dalam diri kita. Itu posisinya kalau kita ini ada di kondisi daripada Bartimius. Nah, saudara sekalian, kita percaya bahwa apa yang dirasakan Bartimius ini sesuatu yang benar-benar ada dalam 3 kategori tadi ya. Jadi kegelapan, kemudian tidak nyaman, juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang dia dapatkan, itu pun tentu juga harus ada pertolongan dari orang lain. Jadi dia nggak bisa berdikari, nggak bisa berdiri di atas kaki sendiri, atau tidak bisa bergerak dengan bebas. Nah, kita tahu Bartimius ini seorang yang ingin sekali mendapatkan sesuatu pengalaman yang berharga dalam hidupnya. Kapan, mungkin pikirannya begitu, aku ini bisa melihat. Kapan ya nanti supaya aku ini bisa menatap kembali dunia yang indah yang ada di masa itu. Kemudian dia mengenal orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang mungkin selama itu sudah berbuat baik kepada dia, menolong dia, kemudian memberikan makanan dan sebagainya kepada Bartimius, dan dia ingin sekali mendapatkan itu semua. Tapi kembali kepada Alkitab, seperti kata pengkhotbah tadi, maka waktu itu jugalah yang kemudian akhirnya memutuskan daripada keinginan Bartimius tatkala aku ini buta ya, tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkan mujizat atau penglihatan yang akan aku dambakan atau akan aku dapatkan dari kehidupanku ini. Yang pertama ya. Jadi pengkhotbah 3 mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Kita percaya Bartimius pun juga walaupun dalam kondisi putus asa begitu dalam hidupnya, dan dia merasa tidak akan mungkin ini terjadi kepadaku, tapi Bartimius seorang yang optimis dalam hidupnya. Dia percaya aku satu kali pasti akan bisa mendapatkan sebuah kebebasan yang luar biasa yang dia dapatkan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat di Alkitab kita di Markus pasal 10 yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Tadi sudah saya sebutkan, bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ngapain saudara ya? Mungkin kita akan bertanya. Ya, dia mungkin mengacungkan tangan, mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di daerah atau di tepi jalan atau waktu jalan dan melihat Bartimius dan akan memberikan sesuatu kepadanya. Nah, pada waktu itu di Markus pasal 10 ini ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, Yesus sedang ada sebuah misi perjalanan di tempat di mana Bartimius ada ini, dan tentunya banyak ya orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus. Wah, Yesus lewat, Yesus lewat. Ya, dengan berbagai hal-hal yang dia berikan sebagai tanda penghormatan kepada Yesus, dan itulah yang didengar oleh Bartimius tentang Yesus, ya orang Nazaret, yang kemudian dia teringat ya, atau dia mungkin pernah mendengar, saudara, walaupun dia buta tapi telinga terbuka, dia mendengarkan tentang apa yang pernah dilakukan oleh Yesus di dalam perjalanan daripada pelayanannya. Ada yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan masih banyak lagi. Dan hari itu Bartimius ini, waktu yang ada dalam dirinya yang terbatas itu, maka dia tidak mensia-siakannya. Di ayat yang ke-47 dikatakan di sana bahwa Yesus anak Nazaret, Yesus ya anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, ya dia tahu Yesus orang Nazaret, dan ketika itulah merupakan saat yang tepat dalam hidupnya. Dia berteriak, dia berjumpa dan ingin tahu Yesus itu seperti apa, ya wajahnya, kepribadiannya, kemudian orangnya gitu, dan dia bersedia dengan suara nyaring, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara sekalian, kita kembali kepada Alkitab di ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, saudara, kita tahu semua orang tentu pada saling berteriak ya tentang keberadaan Yesus di tempat itu, saling mengagumi dan memberikan ucapan-ucapan yang untuk kehormatan kepada Yesus. Dan Bartimius ini waktu yang sempit dalam hidupnya itu yang dia tidak mau mensia-siakannya, dan dia ingin mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Dan tadi pada ayat 47 dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian orang-orang di sekitarnya, kemudian mereka saling menegur, "Jangan rame-rame, diam aja. Ya, memang Yesus sekali lewat di tempat ini, tapi kamu jangan rame-rame, kamu diam saja. Nanti mungkin Yesus akan timbul belas kasihan dan akan memberikan sesuatu kepadamu." Tapi Bartimius tidak mau tinggal diam. Bartimius tidak mau diam diri, dan dia terus berseru, dia terus bergerak mengikuti arah kemana Yesus ini akan berjalan dan lewat, dan dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Kemudian orang-orang itu memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Efesus 5:16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, kita tahu tentu juga orang-orang yang ada pada waktu itu juga mereka mungkin saling dahulu dan mendahului supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi Bartimius tahu waktu ini adalah waktu yang ada. Dia mempergunakan waktu itu dengan baik. Karena itu dia berseru dan dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, saudara,
Dan ternyata kita melihat di ayat yang ke-49, Yesus berkata, panggillah dia. Ya, dia berkata di ayat yang ke-49 tadi di Injil Markus 10, kita lihat sebentar. Injil Markus 10 ayat yang ke-49. Ya, Markus 10 49 dikatakan demikian di sana. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kemudian mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Sebuah usaha yang tidak sia-sia yang dilakukan oleh Bartimius, yang kemudian membuat Yesus telinganya mendengar daripada teriakan daripada Bartimius ini. Mungkin kita akan bertanya, apakah teriakan Bartimius ini dengan Yesus ini kemudian terkoneksi? Ya, kita nggak tahu. Tapi ketika Bartimius dengan suara yang kemudian suara itu mengalir, ya kemudian sampai ke telinga Yesus, dan Yesus berkata, panggillah orang itu. Dan kemudian mereka memanggil orang yang buta itu atau Bartimius ini, dan dia berkata, berdirilah dengan kuat, jangan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara sekalian, ini sebuah waktu, sebuah koneksi ya antara suara dengan telinga yang memang kadang-kadang tidak bisa terkoneksi kalau kemudian orang itu kurang peka terhadap teriakan kita, mungkin bisa salah paham dan lain sebagainya. Tapi hari itu kita melihat bagaimana Yesus itu begitu terarah telinganya kepada suara daripada Bartimius ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga lakukan itu kepada apa yang kita miliki, yang ada kita pegang setiap hari, mungkin termasuk handphone kita, saudara. Ketika kita ada di sebuah lokasi tertentu misalkan, kemudian tiba-tiba nggak ada sinyal dan lain sebagainya, sehingga koneksi internet itu dengan apa yang akan kita lakukan itu nggak sejalan, saudara. Mungkin kita akan lakukan itu adalah dengan cara menggoyang-goyangkan HP kita dengan tujuan supaya sinyalnya kembali terkoneksi. Nah, saudara, tentu antara Yesus dengan Bartimius tidak seperti handphone atau smartphone yang kita pakai kemudian digoyang-goyangkan lalu kemudian terkoneksi, tidak. Tapi Yesus ini memiliki sebuah pendengaran yang sangat peka kepada teriakan daripada Bartimius, sehingga kemudian Yesus berkata, panggillah orang itu. Dan nanti kita akan melihat apa yang terjadi di sana, saudara sekalian. Alkitab pada malam hari ini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Di Efesus 5 yang ke-16 tadi berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, ya, hari yang jahat, hari yang penuh dengan sesuatu yang bisa menggoyahkan iman kita, sesuatu keadaan, situasi yang bisa menggoyahkan pikiran kita, sesuatu keadaan yang bisa menggoyahkan arah pergerakan daripada iman kita, tujuan keselamatan dalam hidup kita. Tapi Alkitab tetap berkata kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bartimius tidak mau mesia-siakan dalam hidupnya tentang apa yang menjadi pergumulannya dia selama ini dan yang berhubungan dengan matanya. Karena itu ketika Yesus lewat di tempat itu, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Aku harus mengalami sesuatu dalam diriku ketika aku nanti berteriak, kemudian Yesus mendengar dan ada sesuatu perubahan yang terjadi, mujizat yang terjadi kepada diriku yang berhubungan dengan penglihatanku. Dan di ayat yang ke-50, ya, ayat yang 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, apa saudara jawabnya? Ayat yang ke-51, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimius tidak berkata, Rabuni supaya aku cepat kaya, mungkin seperti itu, atau Rabuni supaya aku banyak uang, atau Rabuni supaya aku bisa bekerja kembali, kemudian bisa mendapatkan sesuatu apa yang menjadi tujuan dalam hidupku, atau Rabuni supaya aku bisa membahagiakan keluargaku. Tidak seperti itu, saudara. Tapi jawaban Bartimius sesuatu yang tepat, ya, dalam penglihatan kita, sesuatu yang tepat yang dianggap Yesus ini pas, ya, pas untuk menjadi tujuan daripada Bartimius.
Di 51 dikatakan di sana, Rabuni supaya aku dapat melihat. Saudara sekalian, ketika mungkin di rumah kita atau di kampung kita ataupun di mana tempat kita berada, kalau tiba-tiba ruangan itu kemudian listriknya mati, saudara, maka semua orang akan berkata, mati gitu ya. Kemudian tak lama, begitu listrik menyala, kemudian timbul suara kegirangan, suara sorak-sorai, karena penerangan sudah kembali terjadi dan kita mulai bisa melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara, ketika Bartimius dalam keadaan buta dan tidak bisa melihat dengan baik, tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa melihat dengan terang, maka hanya kegelapan yang dia dapatkan. Tapi ketika hari itu dia ditanya oleh Yesus, Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius tidak meminta yang aneh-aneh dari Tuhan. Mungkin itu juga ada dalam setiap doa-doa kita, meminta dalam doa-doa yang aneh-aneh, saudara. Ya kadang-kadang Tuhan juga bingung menjawabnya harus jawab dengan apa. Tapi Bartimius Tuhan menjawab dengan tepat apa yang menjadi kerinduan daripada Bartimius. Apa jawabnya, saudara? Alkitab mengatakan, Rabuni supaya aku dapat melihat. Saudara sekalian, Tuhan banyak kali berbicara kepada kita. Tuhan banyak kali berbicara lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca, lewat berbagai hal yang bisa menjadi pokok ukuran dalam hidup kita. Tuhan seringkali menjawab kita, Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Hanya kita yang kadang-kadang seperti Bartimius ini mengalami kebutaan, bukan kebutaan jasmani, tapi kebutaan rohani, yang pada akhirnya tidak mendapatkan lawatan dan pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu ketika malam hari ini di ibadah KKR ini firman Tuhan berkata kepada kita, atau Tuhan berkata kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, maka mari kita menjawabnya seperti yang dijawab oleh Bartimius, saudara. Tentu bukan supaya aku bisa melihat, tapi supaya bisa menangkap sinyal dari Tuhan, menangkap tujuan dari Tuhan, menangkap rohnya dari Tuhan itu, sehingga berbicara kepada kita, masuk ke dalam diri kita, sehingga menggugah iman kita, menggugah rohani kita, sehingga saya dan saudara bisa terbangun. Kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, kita yang susah dihiburkan oleh Tuhan, kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita yang menghadapi jalan buntu dibuka jalan oleh Tuhan, dan kita juga ketika menghadapi sesuatu hal yang mungkin membingungkan dalam pikiran kita, maka disitulah roh Tuhan akan menolong kepada kita dan kita bisa mendapatkan jawaban dan lawatan daripada Tuhan. Kitab Efesus berkata kepada kita, Efesus yang kelima yang ke-16, dan gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara sekalian, di mana kita tahu bahwa kuasa iblis sekarang ini memang terus bekerja ya untuk selalu mengganggu kepada kehidupan kita semuanya. Sebab itu waktu yang ada pada kita, mari kita pergunakan untuk kita boleh berdoa, untuk kita boleh baca firman Tuhan, untuk kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan, untuk kita boleh menjadi alat bagi Tuhan, di mana Tuhan ingin tempatkan dan pakai kehidupan kita bagi kemuliaannya. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ya. 1 Petrus pasal yang keempat, kita akan lihat di sana. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan di sana, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi apa yang diminta oleh Bartimius adalah sesuatu yang tepat bagi kehidupannya. Sebab sesuai dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang ada, yang sisa, yang ada pada kita, jangan kita gunakan menurut keinginan manusia kita, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, entah berapa banyak waktu yang ada pada kita semuanya, mari kita berkaca dan bertanya kepada diri kita, sudah berapa banyak kita menurut kepada kehendak Allah? Sudah berapa banyak kita menurut akan rencana Tuhan? Sudah berapa banyak kita menurut kepada apa yang Tuhan ingin lakukan dari kehidupan kita untuk kita bisa keluarkan dan menjadi saksi serta berkat bagi orang lain? Karena itu
Jangan kita gunakan waktu yang ada pada kita ini menurut kehendak manusia atau keinginan manusia, tapi mari kita melakukannya dengan menurut akan kehendak Allah. Nah, kita kembali ke Injil Markus pasal yang ke-10 tadi, Bapak Ibu. Ya, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52. Ya. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52, kata Yesus kepadanya, ya, tadi 51 berkata, ketika Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka jawab orang buta itu atau Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, sesuatu yang tepat yang kemudian terjadi kepadanya di ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, telinga Tuhan tidak hanya sekedar menangkap suara atau teriakan daripada Bartimius, tetapi telinga Tuhan itu adalah menangkap ya tentang sesuatu yang ada pada Bartimius, yaitu imannya yang kuat, yang luar biasa, yang penuh dengan kerinduan supaya ia bisa melihat, saudara. Jadi iman Bartimius ini adalah iman yang sangat kuat, iman yang tidak gampang digoyahkan oleh omongan-omongan pada waktu itu yang kemudian bisa merusak kehidupannya. Semisal, Bartimius, kamu jangan rame-rame, kamu lebih baik diam saja. Bartimius, kamu jangan mengganggu Yesus yang sedang lewat, lebih baik kamu diam saja. Bartimius tidak mau terpengaruh dengan situasi dan keadaan pada waktu itu. Tetapi Bartimius dengan imannya, dia ingin supaya dapat mengalami mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan iman itulah yang ada dalam diri Bartimius, itulah yang kemudian ditangkap oleh Tuhan lewat pendengarannya, lewat roh Tuhan itu yang kemudian berkata kepada Bartimius di ayat yang ke-52, pergilah imanmu. Ya, saudara, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi iman Bartimius ini telah menyelamatkan kehidupannya, sehingga dia tidak lagi berada dalam sebuah situasi yang gelap atau mengalami kebutaan terus, tapi hari itu dia mengalami mujizat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah kita KKR malam hari ini, mari kita mau terus untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak, melakukan waktu yang ada pada kita sesuai dengan seturut apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita perbuat bagi orang lain. Malam hari ini, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, apapun yang menjadi keluh kesah dalam hidup kita, apapun yang jalan buntu yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita rindukan dalam diri kita, mari kita tengadakan pikiran kita, tengadakan hati kita, iman kita, saudara sekalian, bukan kepada arah yang lain, tapi terarah kepada Yesus, yang imannya, yang rohnya itu akan selalu terkoneksi kepada kita, sehingga doa kita ini menjadi sebuah doa yang benar-benar dapat menggugah, dapat membangunkan daripada roh Tuhan ini, yang kemudian bisa memberkati, menolong kepada kita semuanya. Kita semua satu dengan yang lain yang ada di ibadah KKR malam hari ini tidak akan tahu satu dengan yang lain. Tapi mari kita di tempat di mana kita berada, di posisi apapun kehidupan kita, mari iman kita terus fokus dan terarah kepada Tuhan. Kita percaya kita akan pasti mengalami dan mendapatkan lawatan serta mujizat yang luar besar yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, Mazmur 121, kita akan lihat di sana, Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur 121 ayat berkata, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara sekalian, pemazmur berkata di dalam firman Tuhan di kitab Mazmur 121 ini, ayat pertama dan ayat 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Malam hari ini, apapun yang menjadi segala keberatan dalam hidup kita, apapun yang menjadi segala pergumulan dalam hidup kita, saudara, seperti pemazmur ini, kita mau kemana? Mengarahkan mata kita. Kemana kita akan mengarahkan hati kita? Kemana kita akan mengarahkan pikiran kita? Anak kita berkata, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin kita juga akan bertanya pada malam hari ini, Tuhan, dari manakah akan datang pertolonganku? Dengan beban yang mungkin saat ini berat dalam hidup kita, dengan pergumulan yang banyak dalam hidup kita, mungkin dengan pekerjaan, dengan segala hal yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tapi percayalah bahwa pemazmur sudah memberikan jawaban kepada kita, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bartimeus kalau sudah ditolong Tuhan dari buta dan bisa menjadi melihat kembali, kemudian dia mengikuti Yesus, lalu apa yang terjadi kepada kita? Saudara sekalian, mungkin dalam keluh kisah kita, dalam pergumulan kita, mari kita bertanya kepada Tuhan, mari kita mau terus dekat kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan jawaban dan pertolongan, karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu ingat dan mau menolong kepada kita. Sebab itu jangan berlari kepada yang lain, larilah kepada Tuhan, Allah yang kuat, yang menjadi penopang di dalam kehidupan kita semuanya. Biar firman Tuhan pada malam hari ini akan semakin mengokohkan, meneguhkan, dan memberkati kepada kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang Tuhan sudah sampaikan dan berikan kepada kami lewat ibadah KKR pada malam hari ini. Tuhan, kalau Bartimeus sudah mendapatkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan, dari situasi keadaan yang membuat matanya yang buta Tuhan, sehingga tidak bisa merasakan kebebasan, tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak nyaman, kegelapan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, imannya yang kuat kemudian terkoneksi dengan Tuhan, itulah yang kemudian menyebabkan Allah datang kepadanya. Dan dengan iman yang kuat, Tuhan kemudian Bartimeus mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah, di mana kemudian Bartimeus bisa melihat kembali. Malam hari ini, apa yang menjadi segala pergumulan kita? Mari saudara, tidak kita pandang kepada arah yang lain, pandanglah kepada Tuhan yang menjadi sumber dan pertolongan daripada kehidupan kita semuanya. Pemazmur berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang benar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang tidak tergoyahkan dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ingin mau dan menolong kepada kehidupan kita semua. Berkati kami dengan firman-Mu. Hamba Tuhan saya berbicara, tapi firman-Mu akan terus selalu tertanam dalam hidup kami dan menjadikan kami untuk selalu ingat dan kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata, amin. Tuhan berkati.